Halo guys, jadi di video kali ini kita bakal mereview Samsung Galaxy Z Fold 3. Nah, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini sudah keluar sekitar tahun 2021 akhir. Nah, apa saja yang bagus dari Samsung Galaxy Z Fold 3? Oke, sebelum mulai ada baiknya kalian like dan subscribe video ini, dan jangan lupa nonton video ini ya guys. Oke, lanjut. Samsung Galaxy Z Fold 3 ini dia adalah HP flagship dari Samsung, dan juga kalau misalnya kalian megang HP ini kalian merasa paling mewah daripada semuanya. Bahkan iPhone pun gak bisa kayak gini. iPhone cuma satu display dan dia memiliki dua display, depan sama belakang. Nah, display yang depan itu lebarnya 6,2 inci dan yang di dalam itu displaynya 7,6 inci. Jadinya itu setablet loh guys, yang display belakang. Nah, dia memiliki 6 kamera belakang, kamera ultrawide, kamera telefoto, dan kamera depan, sama kamera display depan 10 megapiksel. Nah, kok ini ngomongnya agak belibet dikit, gak apa-apa ya guys. Nah, dia ini memiliki Infinity Flex display dan juga refresh rate sudah 120 Hz. Dan yang mengherankan ini, dia juga bisa anti air. Namanya bukan IP68 tapi IPX8. Soalnya kalau IP68 itu berarti udah bisa tahan debu. Karena si Samsung Galaxy Z Fold 3 ini lebih mentingin air, jadinya cuman IPX. Dan yang bikin dia lebih unggul daripada Samsung Galaxy Z Fold 2 itu adalah dia sudah memiliki S Pen. Jadinya S Pen-nya ini buat menggambar, menulis, ataupun kerja. Jika kalian butuh zoom, kalian bisa bagi layar dua, dan di atas atau di bawahnya itu dikasih buat note gitu loh guys, kayak kalian nulis bla bla bla. Nah, juga dia memiliki Snapdragon 888 5G dan RAM 12 GB, internal bisa 256 atau 512. Tapi sayang banget loh guys, kalau misalnya dia punya 1 TB mungkin ini bisa sampai 4 tahun ya kali ya. Dan dia juga desainnya cukup elegan dan enak dipandang dari belakang maupun dari depan. Dan ingat guys, dia di dalam boxnya itu tidak ada kepala charger. Jadinya kalian harus sambil beli kepala chargernya dulu sebelum menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Displaynya dynamic OLED 2 kali, dan untuk warnanya dia ada 3 doang, nggak kayak Samsung Galaxy A series, Phantom Black, Phantom Green, dan Phantom Silver. Resolusi dia sudah QHD+, jadinya itu paling besar daripada yang lain, daripada Full HD+. Nih guys, aku punya feeling di Samsung Galaxy Z Fold 4 itu akan datangnya yang namanya kamera depan yang lebih resolusinya lebih tinggi, dan kamera belakang yang resolusinya 50 megapikselan. Dan juga kalau misalnya kalian menghargai atau memanfaatkan namanya display yang di dalam, itu bisa buat kalian coret-coret atau bisa buat kalian main game. Main gamenya ini bisa powerful banget soalnya udah menggunakan Snapdragon 888. Dan kalau dibandingkan oleh flagship merek lain, ini tidak ada foldable-nya. Bahkan mulai hari ini di Januari udah ada yang namanya Oppo Find N. Kalian bisa lihat perbedaan Galaxy Z Fold 3 dan Oppo Find N di video YouTube orang. Nanti kalian perbedaan. Nah, kalian lebih suka Oppo Find N atau Samsung Galaxy Z Fold 3? Kalau misalnya kalian bertanya apakah ini worth it, ini worth it banget. Tapi ini untuk kalian yang masih belum namanya punya duit penghasilan yang banyak, mending jangan beli. Lebih mending beli motor atau beli PC, rakit PC gitu loh guys, 27 juta atau
beli laptop. Nah, di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini kalian harus membelinya dengan harga cukup mahal, yaitu 21 jutaan. Nanti kan berturun tuh harganya Samsung Galaxy Z Fold 3. Dan dia mempunyai teman, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 3. Untuk Samsung Galaxy Z Flip 3 ada di video yang lain, bukan di sini dulu. Soalnya aku pengen merequest Samsung Galaxy Z Fold 3 lebih banyak daripada kita membahas dua-duanya sekaligus, daripada videonya nanti kelamaan. Misalnya yang pakai Samsung Galaxy Z Fold 3 itu seperti orang-orang yang udah punya penghasilan banyak, tentunya udah punya mobil, punya motor mewah. Dan kalau misalnya pengen beli banyak pun gak masalah, walaupun emang ada generasi sebelumnya Z Fold 3 dan Fold. Dan oke lah, requestan yang bagus-bagusnya sudah ada. Sekarang kita request yang keburukannya. Nah, ini nih, kok sebelum request yang buruk, misalnya kalian dibandingin sama tetangga orang yang lebih pintar dan lebih kaya, kalian pasti nggak suka kan? Dan juga Galaxy Z Fold 3 ini jangan dibanding-bandingkan oleh yang lain, soalnya dia cuman hanya ada satu dan tidak ada HP yang biasa punya foldable, kecuali emang dihitungnya di atas rata-rata itunya. Oke, mungkin kalau di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini sangatlah bagus untuk kalian menggunakan ini, silakan saja. Tapi kata aku ini bagusnya buat orang yang udah kerja, punya penghasilan banyak, ya udah berkali-kali aku ngomong. Dan juga mungkin untuk video kali ini aku video pembahasannya lebih panjang sedikit, gak apa-apa kan ya guys, kayak 20 menitan. Nah, ini dia kekurangan Samsung Galaxy Z Fold 3. Samsung Galaxy Z Fold 3 yang kekurangannya itu adalah yang di tengahnya itu masih kayak ada yang namanya lipetan. Kalau misalnya kalian lagi nonton atau main dicuekin pasti nggak tahu apa-apa. Dan juga kameranya yang 4 megapiksel itu masih kelihatan nggak kayak Xiaomi Mi Mix 4. Mungkin nanti di Samsung Galaxy Z Fold 4 ada yang namanya kamera in display yang lebih bagus, lebih jernih, dan displaynya bener-bener ketutup, jadinya kameranya bener-bener di bawah, jadinya displaynya kalian bisa lihat lebih bagus. Dan kalau diperhatiin dengan jelas itu susah dilihatnya gitu lah guys. Nah guys, jadi itulah yang keburukan dari Samsung Galaxy Z Fold 3. Aku kalau misalnya kurang pas yang keburukannya mohon maaf, tapi aku yang bisa menemukannya hanya itu. Dan tentunya kalau dibuat main game ini bisa, Microsoft di dalam HP bisa juga, nonton RCTI Plus video bisa. Pokoknya kalau misalnya udah Snapdragon 888, bahkan nanti ada Snapdragon 8 Gen 1, itu udah harus gamenya atau segala macamnya ditingkatin. Dari misalnya gamenya ini baru Full HD, ini udah bisa 4K, atau enggak refresh rate-nya lah minimal harus 90 Hz bukan 60 Hz lagi. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka layar besar daripada layar kecil, mending kalian beli HP ini sekarang juga. Walaupun nanti ada Galaxy Z Fold 4 lebih oke, lebih worth it, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Nanti mungkin saja sebelum Galaxy Z Fold 4 itu S22 Ultra dulu, jadinya kayak flagshipnya Samsung S21, habis itu Z Fold 3, habis itu S22, habis itu Galaxy Z Fold 4 gitu lah guys. Oke lah guys, mungkin aku mengomentarkannya sudah terlalu banyak, dan apabila kalian ingin membahaskannya lagi Samsung Galaxy Z Flip 3, kalian tulis di komen. Dan oke lah guys, mungkin untuk video kali ini
sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oh ya guys, kalian jangan lupa ningkatin subscriber aku jadi lebih bagus, atau enggak nanti aku videonya bakal nge-stuck lebih jelek kayak gini. Oke guys, udah bye bye.